Pemirsa, terjadi perubahan terhadap tren inflasi di Bali akibat pandemi COVID-19. Itu terlihat di mana tekanan harga bulanan Bali pada 2020 cenderung melandai. Pada Agustus 2020, kondisi berbeda dari 2019 yang menunjukkan peningkatan. Inflasi bulanan Bali juga menunjukkan tren berada di bawah inflasi nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho menerangkan secara tahunan inflasi Bali cenderung meningkat pada akhir tahun, namun terjaga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Namun sejak Maret 2020, inflasi tahunan Bali berada di bawah inflasi tahunan nasional. Pada 2020 ini juga terjadi pelemahan demand yang ditunjukkan dari penurunan rata-rata kumulatif atau persen YoY inflasi, core inflation, volatile food, dan administered price. Bank Sentral memprediksi inflasi 2020 melandai dibandingkan 2019 disebabkan rendahnya tekanan inflasi di seluruh kelompok barang. Namun tim pengendalian inflasi daerah TPID akan terus menjaga tekanan inflasi agar berada pada tingkat yang stabil dan mendukung perekonomian Bali. Faktor pendorong melandainya inflasi yaitu penurunan permintaan barang tahan lama, penurunan biaya angkutan udara, dan penurunan permintaan bahan makanan masyarakat dan industri. Hasil survei pemantauan harga SPH pada minggu pertama September lalu, perkembangan harga mengalami penurunan sebesar minus 0,17% MTM. Komoditas yang menjadi penyumbang penurunan harga terdalam di Bali adalah daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Dengan kondisi tersebut, Bali pada September 2020 diperkirakan mengalami deflasi di kisaran 0,0% sampai dengan minus 0,20% MTM, meneruskan tren Agustus 2020 yang mengalami deflasi sebesar minus 0,16% MTM. Sementara itu secara tahunan inflasi diperkirakan 0,85% hingga 1,05% YoY. Perkembangan harga pada minggu pertama September masih melanjutkan deflasi meskipun tidak sedalam kondisi minggu keempat Agustus yang minus 0,25%. Harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras masih menunjukkan penurunan. Namun demikian, deflasi yang terjadi masih tertahan oleh terus meningkatnya harga emas perhiasan. Harga rata-rata emas pada Agustus sebesar Rp841.406 meningkat menjadi Rp909.375 di minggu pertama September. Perkembangan harga di Denpasar mengalami penurunan sebesar minus 0,11% dengan kontribusi deflasi utama adalah komoditas daging ayam ras, air kemasan, dan cabai rawit. Sementara perkembangan harga di Singaraja juga mengalami penurunan sebesar minus 0,51% dengan kontribusi deflasi utama adalah komoditas daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Pada Agustus lalu secara bulanan, Kota Denpasar tercatat deflasi 0,12%, sedangkan Singaraja tercatat deflasi 0,42%. Kota Denpasar tercatat deflasi lebih dalam dibandingkan deflasi bulanan nasional yang sebesar minus 0,05% MTM. Secara spasial, deflasi Kota Denpasar cukup dalam pada urutan ke-28, sedangkan deflasi Singaraja tercatat lebih dalam berada dalam urutan ke-12 deflasi terdalam di Indonesia. Pada periode Galungan dan Kuningan cenderung terjadi inflasi yang didorong dari inflasi kelompok makanan. Komoditas penyumbang inflasi saat periode Galungan dan Kuningan yang berasal dari kelompok makanan tersebut yaitu cabai rawit, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, tongkol diawetkan, dan mangga. Sementara itu dari kelompok non-makanan, emas perhiasan hampir selalu berkontribusi terhadap inflasi pada saat periode Galungan dan Kuningan serta Canang Sari. Suardike, Bisnis Bali melaporkan.